Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dik Prayoga dengan NIM 22111021161 dari kelas IF 05. Di sini saya akan mempresentasikan infografis yang telah saya buat mengenai manajemen proyek TIK. Nah, di dalam infografis saya sendiri terdapat 6 poin. Yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK. Yang kedua, karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Yang ketiga, jenis organisasi proyek. Yang keempat, proses manajemen proyek. Yang kelima, sertifikasi-sertifikasi yang bisa diambil. Dan yang keenam, tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Kita lihat yang pertama, apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggambaran tanggung jawab untuk menyelesaikan tujuan teknologi informasi atau TI suatu organisasi. Nah, manajemen proyek TIK sendiri merupakan proses yang sangat penting dalam dunia teknologi modern. Ini melibatkan perencanaan yang cermat untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah proyek. Kita masuk yang kedua, yaitu karakteristik proyek dan operasional dan apa bedanya. Kita mulai dari proyek terlebih dahulu. Yang pertama, memiliki waktu terbatas. Nah, maksud dari waktu terbatas sendiri adalah proyek memiliki jadwal yang jelas dan tanggal mulai dan selesai yang ditentukan. Kemudian yang kedua, unik dan spesifik. Yang dimaksud dengan unik dan spesifik sendiri ialah setiap proyek memiliki tujuan spesifik dan hasil akhir yang berbeda. Kemudian lanjut yang ketiga, ada hasil yang terukur. Maksud dari hasil yang terukur sendiri ialah ada deliverables yang jelas dan spesifik yang harus dihasilkan. Dan yang terakhir, tim yang bervariasi. Maksud dari tim yang bervariasi sendiri adalah anggota tim dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan fase proyek. Kita lanjut ke operasional. Di operasional sendiri memiliki karakteristik yang pertama, berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan sendiri ialah tidak memiliki batas waktu tertentu, berlangsung terus-menerus. Nah, beda dengan proyek yang tadi ya. Kalau proyek sendiri memiliki waktu ditentukan kayak tanggal segini sampai tanggal segini. Kemudian yang kedua ada berulang dan rutin. Maksud dari berulang dan rutin sendiri ialah proses dan prosedur yang sudah mapan dan terstandarisasi. Yang ketiga, fokus pada efisiensi. Maksud dari fokus pada efisiensi adalah mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Kemudian yang keempat ada tim yang stabil. Maksud dari tim yang stabil sendiri adalah anggota tim cenderung tetap dan memiliki peran yang konsisten. Lanjut ke jenis organisasi proyek. Jenis organisasi proyek sendiri dibedakan menjadi tiga, ada organisasi fungsional, organisasi project design, dan yang ketiga ada organisasi matrix. Yang pertama kita lanjut ke organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah struktur organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan keahlian dan fungsi mereka dalam perusahaan. Terus yang kedua ada organisasi project design. Organisasi project design adalah struktur organisasi di mana sumber daya dikelompokkan terutama berdasarkan proyek bukan fungsi. Dan yang terakhir ada organisasi matrix. Organisasi matrix adalah struktur organisasi yang menggabungkan elemen dari organisasi fungsional dan project design, di mana karyawan memiliki dua atau lebih atasan. Nah, di organisasi matrix sendiri dibedakan menjadi tiga, ada organisasi matriks lemah, matriks seimbang, dan matriks kuat. Kemudian kita lanjut ke proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek sendiri dijelaskan menjadi 5 tahap ya. Ada inisialisasi, perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan pengontrolan, dan proses penutupan. Kita mulai dari inisialisasi. Proses inisialisasi adalah proses yang menentukan dan mengotorisasi sebuah proyek baru atau fase baru dari proyek yang sudah ada. Kemudian proses perencanaan. Proses perencanaan adalah proses yang menetapkan ruang lingkup proyek, mendefinisikan tujuan, dan mengembangkan rangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian proses yang ketiga ada proses eksekusi. Proses eksekusi adalah proses pelaksanaan pekerjaan yang didefinisikan dalam rencana manajemen proyek untuk memenuhi spesifikasi proyek. Kemudian ada yang keempat, proses pengawasan dan pengontrolan. Proses pengawasan dan pengontrolan adalah proses melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan dari kinerja proyek, mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan rencana, dan memulai perubahan yang sesuai. Kemudian ada proses yang terakhir adalah proses penutupan.
Proses penutupan sendiri adalah proses menyelesaikan semua aktivitas di seluruh kelompok, proses manajemen proyek untuk secara formal menyelesaikan proyek atau fase. Kemudian kita lanjut ke sertifikasi-sertifikasi yang diambil. Untuk sertifikasi sendiri kita mulai dari yang pertama ada PMP atau Project Management Professional. PMP sendiri merupakan standar emas dalam manajemen proyek yang dikeluarkan oleh Project Management Institute atau PMI. Kemudian yang kedua ada PRINCE2. PRINCE2 adalah sertifikasi yang dikembangkan oleh pemerintah Inggris. Kemudian ada Certificate Associate in Project Management atau CIPM. CIPM sendiri dikeluarkan juga oleh PMI, dirancang untuk pemula atau mereka yang baru memasuki bidang manajemen proyek. Kemudian ada Agile Certificate Practitioner atau PMI ACP. PMI ACP merupakan sertifikasi dari PMI yang berfokus pada metodologi Agile. Dan yang terakhir ada CompTIA Project Plus. CompTIA Project Plus dikeluarkan oleh Computing Technology Industry Association atau CompTI. Sertifikasi ini merupakan entry level yang mencakup dasar-dasar manajemen proyek. Dan yang terakhir ada tools-tools yang bisa digunakan pada manajemen proyek TK. Yang pertama ada Microsoft Project. Microsoft Project sendiri digunakan untuk perencanaan dan penjadwalan proyek yang kompleks. Kemudian ada Trello. Trello merupakan tools yang digunakan untuk manajemen tugas visual dengan sistem kartu. Kemudian ada Jira, digunakan untuk proyek pengembangan perangkat lunak terutama dengan metodologi Agile. Kemudian ada Asana, digunakan untuk kolaborasi tim dan manajemen tugas. Ada Basecamp yang digunakan untuk komunikasi tim dan manajemen proyek terpadu. Kemudian ada Slack, komunikasi real time dan berbagai file. Dan yang terakhir ada GitHub. GitHub sendiri digunakan untuk kontrol versi dan kolaborasi untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, pemilihan tool di atas ini tergantung pada kebutuhan atau fungsional ya. Jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, kesimpulan dari infografis yang saya buat adalah manajemen proyek TIK adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang. Dan memahami konsep-konsep ini dan menggunakan tools yang tepat, kalian dapat meningkatkan keberhasilan proyek TIK kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.